Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Auriel Zara Alisa dengan NPM A1M020043, Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu bab 5 mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah itu mempunyai 3 poin dasar. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Serta yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Baiklah, yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Nah, manajemen mutu sekolah menengah itu adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah yang biasa disebut sebagai SMP, SMA, K atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada sasaran mutu pendidikan. Nah, sasaran mutu pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada input, ada proses, serta output. Untuk input itu sendiri, yang pertama kepala sekolah, 2 guru pegawai ahli, 3 fasilitas lengkap, 4 lingkungan kondusif, 5 kurikulum berstandar tinggi, 6 dana, 7 siswa yang terseleksi, dan 8 dana pendukungnya cukup. Kemudian untuk proses, itu yang pertama, KBM metode dan pengujian efektif, yang kedua, pengorganisasian manajemen, yang ketiga, hubungan masyarakat atau industri erat, kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler aktif, serta yang kelima, pengendalian mutu efektif. Kemudian untuk yang output, itu yang pertama, nilai hasil belajarnya memuaskan. Yang kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga, tingkat kelulusan tinggi. Yang keempat, keterserapan ke dunia kerja tinggi. Serta yang kelima, kepercayaan masyarakat tinggi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang pertama, untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal antara lain 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. 6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. 7. Memiliki visi dan misi dengan cara bersifat ambisius, ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Nah, yang kedua ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. 2. Cerdas, kreatif dan inovatif. 3. Cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. 4. Menguasai ilmu pengetahuan. 5. Terampil bekerja. Dan 6. Bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Kemudian yang ketiga ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. 3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi nyaman, menyenangkan. 5. Penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan serta favorit. Kemudian yang terakhir yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Nah, pengelolaan sekolah menengah berfokus pada yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 2. Implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. 3.
implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep Balanced Scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Kemudian yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka Good Governance. Dan yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah teman-teman, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.